Halo semua, saya Hedi. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami tantangan seperti saat ini, banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja. Tak terkecuali perusahaan perbankan. Bahkan perusahaan sekelas perbankan plat merah pun juga ikut mengalami penurunan kinerja yang dilihat dari laba bersihnya di tahun 2020. Meskipun penurunan laba bersih tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan pencadangan untuk menghindari banyaknya potensi gagal bayar. Namun tetap saja penurunan laba bersih tersebut akan mempengaruhi dividen yang akan kita terima. Seperti pada beberapa emiten-emiten perbankan BUMN yang telah mengumumkan dividennya yang mengalami penurunan seiring dengan penurunan laba bersihnya. Jadi tentu kita berusaha mencari alternatif investasi pada perbankan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian saya yaitu bank-bank daerah yang justru mengalami peningkatan kinerja di tahun 2020. Di Bursa Efek Indonesia sudah ada 3 perusahaan bank pembangunan daerah yang telah mencatatkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Namun dari 3 tersebut, 2 diantaranya yang menarik. 2 perusahaan ini bisa saya anggap merupakan emiten yang kembaran, karena perusahaan tersebut sama-sama merupakan perusahaan Bank BPD yang berasal dari 2 provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan juga profil kinerjanya juga hampir bisa dikatakan serupa. 2 perusahaan tersebut, yakni yang pertama yaitu Bank BPD Jawa Timur atau Bank Jatim dengan kode emiten BDTM. Kemudian yang kedua yaitu Bank BPD Jawa Barat dan Banten, atau yang biasa disebut Bank BJB dengan kode emiten BJBR. Kedua emiten ini menariknya mengalami peningkatan kinerja di tengah kondisi ekonomi yang tengah mengalami penurunan. Kita mulai dari Bank BJBR, yakni merupakan bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saya menggunakan harga saham pada tanggal 30 April 2021 di harga Rp1.390. Yang pertama saya lihat yaitu rasio kepemilikan publiknya yang sudah di atas 7,5%, yakni sebesar 49,29%. Dari segi valuasi Benjamin Graham, PEV-nya hanya sebesar 1,13, sedangkan PE rasionya hanya sebesar 8,11, sehingga PE rasio dikali PEV-nya hanya sebesar 9,13, yang berarti emiten ini tergolong under value. Dari kinerja pendapatan bunga serta laba bersihnya juga mengalami pertumbuhan. Dan juga seingat saya Bank BJB ini tidak hanya beroperasi di wilayah Jawa Barat dan Banten saja, tapi juga memiliki beberapa cabang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi dari peluang ekspansinya sangat menarik dan bersaing dengan bank nasional lainnya. Dan dari segi histori PEV dan PE rasionya, valuasinya sempat mengalami peningkatan di tahun 2016 yang disebabkan oleh peningkatan harga sahamnya secara signifikan. Kemudian harga sahamnya mengalami koreksi, namun dalam waktu yang sangat panjang, hingga pada tahun 2019 kembali under value. Kemudian dari segi neracanya, lihat dari ekuitasnya juga terus mengalami peningkatan. Serta dari dividen, emiten ini rutin memberikan dividen sekali setahun, dan tampaknya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laba bersihnya. Dan di harga tanggal 30 April kemarin, dengan dividen sebesar Rp95,74 per lembar saham, menghasilkan dividen yield sebesar 6,89%, sehingga dividennya sangat menarik. Dari segi ROE juga cukup menarik, khususnya sejak tahun 2016, karena ROE-nya di atas 10% dan cenderung mengalami peningkatan.
Dari rasio banknya juga cukup bagus dengan loan to deposit rasionya sebesar 86,32% dan dengan non performing loan atau rasio kredit macetnya yang hanya sebesar 1,4%. Jadi emiten ini cukup menarik karena selain karena under value, kinerjanya juga cukup bagus dalam jangka panjang, dan juga perusahaan ini memiliki peluang ekspansi ke seluruh Indonesia. Untuk BJTM sendiri merupakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang biasa disebut sebagai Bank Jatim. Emiten ini merupakan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Emiten ini telah menerbitkan laporan keuangan akhir tahunnya, yakni akhir tahun 2020, dengan harga saham pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp815 per lembar saham. Dari rasio kepemilikan publiknya sebesar 20,52%. Jadi tergolong aman karena di atas 7,5%. Dari valuasi Benjamin Grahamnya, PBV-nya sebesar 1,22, sedangkan PE rasio sebesar 8,22, menghasilkan PE rasio dikali PBV-nya yang sebesar 10,05, yang berarti under value, serupa dengan BJBR tadi. Dari segi pendapatan bunga dan syariahnya, Bank BJTM mengalami pertumbuhan yang terbilang signifikan sejak tahun 2002. Begitu pula dengan laba bersihnya yang mengalami pertumbuhan yang fantastis. Emiten ini belum mengumumkan dividen untuk tahun 2020. Namun kita bisa lihat dari laba bersih di tahun 2020 yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dividennya mengalami peningkatan. Dari segi grafik historis PBV dan PE rasionya yang cenderung mendatar mengindikasikan bahwa pertumbuhan harga saham pada emiten ini kurang lebih menyesuaikan pertumbuhan laba bersih dan ekuitasnya. Sedangkan dari segi neracanya, ekuitasnya juga terus mengalami peningkatan. Dan emiten ini tergolong rutin memberikan dividen sekali setahun dengan yield yang juga tinggi, sama dengan BJBR tadi. Yakni jika kita menggunakan dividen di tahun 2020 kemarin berdasarkan laba bersih tahun 2019, yieldnya sebesar 5,91%. Sedangkan jika saya estimasikan sesuai dengan pertumbuhan laba bersihnya di tahun 2020, kemungkinan dividen yieldnya akan mengalami peningkatan, mungkin bisa mencapai 6%, karena secara historis dividennya memang mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan laba bersihnya. Namun sayangnya seiring dengan waktu dividen pada rasionya cenderung diturunkan, sehingga meskipun dividennya meningkat, namun peningkatannya tidak sama dengan peningkatan laba bersihnya. Namun tetap saja dividennya terbilang menarik. Dari segi ROE juga cukup menarik, yakni sudah di atas 10% dan cenderung mendatang. Hanya saja terdapat risiko pada emiten ini, yakni pada rasio perbankannya, tepatnya pada loan to deposit ratio dan non performing loan-nya. Loan to deposit rasionya atau LDR-nya yang hanya sebesar 60,58%, yang berarti hanya 60,58% dari total simpanan nasabah digunakan untuk memberikan kredit, sehingga kurang efisien karena ada kemungkinan emiten ini lebih banyak memberikan bunga kepada nasabah penabung dibandingkan mendapatkan bunga atau bagi hasil dari peminjam. Sedangkan non performing loan gross-nya sebesar 4%, yang terbilang cukup tinggi karena batas maksimal dari NPL ini atau non performing loan-nya yakni sebesar 5%. Jadi rasio kredit macetnya cukup tinggi. Namun hal tersebut lebih disebabkan oleh penurunan ekonomi di tahun 2020, mengingat pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 non performing loan-nya sebesar 2,77%, sehingga terjadi
peningkatan yang cukup signifikan. Ini menjadi risiko dari emiten ini. Jadi menurut pendapat saya pribadi, kedua emiten ini cukup menarik dari segi valuasinya, dividennya yang bahkan terus mengalami pertumbuhan, dan juga potensi dari pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut. Namun tentu ada beberapa faktor risiko, yakni pada BJBR yang kabarnya cash flow dari operasinya atau arus kas dari operasinya mengalami minus. Sedangkan pada BJTM risikonya terletak pada rasio perbankannya, yakni LDR dan NPL tadi. Jadi mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya tentang emiten BJBR dan BJTM ini. Dan saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Anda haruslah melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.